Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Miss Roni di pembelajaran matematika kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan materi kita tentang statistika. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan ya, yang kita kenal dengan 3M, yaitu mean, nilai rata-rata. Kemudian M yang kedua itu adalah median, yaitu nilai tengah setelah diurutkan. Kemudian M yang ketiga itu adalah modus atau nilai yang sering muncul. Pada hari ini kita akan lanjutkan yaitu ukuran penyebaran. Ya, apa saja yang termasuk dalam ukuran penyebaran? Oke, yang pertama adalah jangkauan. Apa itu jangkauan? Jangkauan itu adalah selisih, jangkauan data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Jangkauan sering juga disebut dengan rentang atau range. Ya, sehingga rumus dari jangkauan itu adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Oke, sebagai contoh, perhatikan, tentukan jangkauan atau rentang data 5, 4, 7, 6, 10, 5, 8, 6, 9, 12, 7, 8. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama kita tentukan dulu data tertingginya atau yang terbesar. Ternyata tadi data terbesarnya adalah 12. Kemudian kita tentukan dulu data terendah atau data terkecilnya itu adalah 4. Jadi jangkauan atau rentang data tersebut adalah 12 dikurang 4. Data tertinggi dikurang data terendah. Sehingga hasilnya adalah 8. Oke, ukuran penyebaran yang kedua adalah kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah suatu nilai data yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Pada suatu data, pengamatan mempunyai 3 buah kuartil, yaitu kuartil bawah atau disimbolkan dengan Q1, kemudian kuartil tengah atau kita kenal dengan median dengan simbol Q2, dan kuartil atas atau disimbolkan dengan Q3. Oke, perhatikan ya ilustrasi atau gambar berikut ini untuk lebih jelasnya tentang kuartil ya. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, Q2 ini adalah misalkan ada sebuah data ini ya, kita simbolkan dengan garis hitam. Kemudian langkah pertama itu untuk menentukan Q1, Q2, Q3 adalah pada suatu data. Langkah pertama yaitu kita urutkan dulu data tersebut dari yang terkecil ke terbesar. Nah, setelah diurutkan baru kita tentukan Q2-nya. Q2-nya atau median. Berarti kan kemarin median itu adalah nilai tengah dari seluruh data. Nah, sudah ya, kalau median sudah paham ini ya, Q2-nya sudah paham nilai tengah-tengahnya. Kemudian untuk menentukan Q1 itu adalah dengan cara membagi data di bawah Q2 menjadi 2 bagian. Nah, jadi setelah Q2 di sini ada data, misalkan ada data. Nih, setelah Q2. Nah, kamu bagi ya, membagi 2. Jadi kamu cari nilai tengahnya dari data sebelum ya, data sebelum Q2 dan dengan data terendah. Itulah yang disebut dengan kuartil bawah atau Q1, yaitu nilai tengah antara ini nilai terendah ya, ini data terendah ya, data terkecil atau terkecil ya, dengan nilai tengah antara data terkecil dengan apa? Dengan data sebelum Q2 ya, sebelum Q2. Kemudian sedangkan Q3 sendiri itu adalah nilai tengah ya, nilai tengah antara yaitu data setelah Q2 nih ya, data setelah Q2 dengan data tertinggi ya.
kita ambil nilai tengahnya. Gitu ya. Itulah yang disebut dengan kuartil atas. Oke, sampai sini bisa dipahamin anak-anakku? Ya, mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Baik, untuk lebih jelasnya mungkin perhatikan contoh berikut ini. Nilai rapot Ahmad, siswa kelas 8 adalah sebagai berikut, yaitu nilainya 7, 6, 8, 5, 7, 9, 7, 7, 6. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama langkahnya harus kita urutkan dulu data ini ya, data tersebut dari yang terkecil ke terbesar. Nah ya, setelah itu baru kita tentukan nilai tengahnya atau mediannya, nih atau Q2. Nah, di sini kebetulan datanya ada 9, berarti nilai tengahnya adalah urutan ke-5. Setelah itu, untuk menentukan Q1, itu adalah kita cari nilai tengahnya lagi, yaitu antara nilai terendah ini ya dengan nilai sebelum dari Q2. Ya, berarti ini ya, 5, 6, 6, 7. Berarti datanya ada 4. Nilai tengahnya itu adalah ini, tengah-tengahnya. Berarti urutan kedua dan ketiga. Sehingga Q2-nya, Q1-nya kita cari rata-ratanya. 6 tambah 6 bagi 2, hasilnya adalah 6. Kemudian Q3-nya itu adalah nilai tengah ini antara data setelah Q2 dengan data tertinggi. Nah, ternyata di sini ada 4 datanya, berarti nilai tengahnya ini ya. Berarti antara urutan ke ini ya, 7 dan 8 ya. Ya. Berarti 7 tambah 8 bagi 2 adalah 7,5. Oke, bagaimana? Teman-teman semuanya bisa dipahami? Insya Allah. Oke, jadi kuartil bawahnya itu adalah 6, kuartil tengahnya 7, kuartil atasnya adalah 7,5. Oke, selanjutnya ukuran penyebaran berikutnya adalah jangkauan interkuartil. Apa itu jangkauan interkuartil? Yaitu selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Rumusnya adalah jangkauan interkuartil itu adalah Q3 dikurang Q1. Sebagai contoh, misalkan tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, dan jangkauan interkuartil dari data berikut. Misalkan ada data 20, 35, 35, 50, 45, 30, 30, 25, 40, 45, 30, dan 35. Oke, penyelesaiannya ingat tadi langkah pertama harus diurutkan data tersebut dari yang terkecil ke terbesar. Ternyata kita urutkan datanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Berarti kemudian kita tentukan Q2-nya, berarti Q2-nya adalah urutan yang ke-6. Nih ya Q2-nya atau mediannya. Setelah itu baru kita tentukan Q1-nya. Q1-nya adalah nilai tengah ya sebelum median dengan nilai terendah. Ini ya. Dari nilai tengah antara 20 dan 30. Ternyata datanya di sini ada 5. Berarti nilai urutan tengahnya atau Q1-nya itu adalah 30. Kemudian ya berikutnya Q3. Ya, Q3-nya itu berarti kita tentukan ya. Dari setelahnya Q2 tadi datanya itu adalah 35 ini. Ya, kita cari nilai tengahnya antara data setelah Q2 yaitu 35 sama data tertinggi yaitu 50. Ternyata datanya ada 5 juga, maka nilai tengahnya itu adalah urutan yang ke-3 dari sini ya, dari 35 ini. Ya, dari 35 berarti Q3-nya itu adalah 45. Sehingga Q1-nya 30, Q2-nya 35, dan Q3-nya adalah 45. Maka
Jangkauan interkuartil tadi adalah Q3 dikurang Q1. Q3-nya itu adalah 45 dan Q1-nya itu adalah 30, sehingga 45 kurang 30 adalah 15. Bagaimana anak-anakku sekalian? Mudah kan? Insya Allah ya. Oke, selamat belajar. Mudah-mudahan apa yang Miss Roni sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya. Thank you for your attention. Miss Roni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.